Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di tahun pelajaran 2020-2021. Apa kabar anak-anak? Bapak berharap kalian sehat selalu dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Bapak Aini Hermawan. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Surah At-Tin. Bapak yakin dan percaya kalian pernah membaca Surah At-Tin atau belajar Surah At-Tin, baik di rumah, di sekolah, maupun di masjid. Tapi kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang Surah At-Tin. Apa itu At-Tin? Lafal bacaan Surah At-Tin, arti Surah At-Tin, dan makna yang terkandung dalam Surah At-Tin. Sebelum kita masuk ke materi inti, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, siswa dapat membaca Surah At-Tin dengan benar. Artinya, kalian harus membaca Surah At-Tin sesuai dengan makharijal huruf dan tajwidnya. Yang kedua, siswa dapat menulis Surah At-Tin dengan benar. Ini pun harus menulis dengan kaidah penulisan yang benar. Ketiga, siswa dapat menghafal Surah At-Tin beserta artinya. Dan yang keempat, siswa dapat memahami kandungan Surah At-Tin. Surah At-Tin. Perhatikan dan dengarkan bacaan Surah At-Tin yang akan Bapak bacakan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Arti dari Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua. Waturi sinin. Dan demi gunung Sinai. Ayat ketiga, wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat kelima, Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat ke-6.
illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan setelah itu? Ayat ke-8, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Nah, penjelasan surah At-Tin. At-Tin artinya adalah buah tin. Surah At-Tin diturunkan di kota Mekah sehingga tergolong dalam surah Makkiyah. Surah-surah yang ada di dalam Al-Quran itu diturunkan di dua kota. Kota yang pertama adalah kota Mekah dan kota yang kedua adalah kota Madinah. Surah-surah yang turun di kota Mekah maka digolongkan ke dalam surah Makkiyah. Sementara surah-surah yang turun di kota Madinah maka akan digolongkan ke dalam surah Madaniyah. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Kata At-Tin sendiri diambil dari ayat pertama surah At-Tin. Wattini wazzaitun. Wattini diambil dari ayat pertama surah At-Tin. Selanjutnya makna yang terdapat di dalam surah At-Tin. Buah tin merupakan ungkapan tentang Damaskus, yaitu tempat diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Sementara buah zaitun dan zaitun merupakan ungkapan tentang Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Bukit Sinai yaitu sebuah gunung atau bukit tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Di Bukit Sinai inilah Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan negeri yang aman adalah kota Mekah. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik, paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain, baik secara jasmani maupun rohani. Manusia akan menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah apabila ia tidak bersyukur dan tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kembalinya adalah neraka yang menyengsarakannya. Manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dan beramal soleh atau melakukan kebajikan. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya, yaitu balasan surga dengan segala kenikmatan dan kekal di dalamnya. Melalui Nabi Muhammad SAW kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh beliau, karena mendustakan ajarannya berarti sama saja mendustakan Allah dan balasannya adalah neraka. Allah adalah hakim yang paling adil. Tidak ada satupun manusia yang adil. Hanya Allah saja yang adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu surga. Dan jika buruk amalnya, maka akan mendapat balasan yang buruk pula, yaitu neraka. Nah,
Anak-anakku, itu adalah penjelasan tentang surah At-Tin. Sekarang, tugas buat kalian. Yang pertama, menulis kembali surah At-Tin dan menghafal surah At-Tin beserta artinya. Kegiatan menulis surah At-Tin dan menghafal surah At-Tin beserta artinya kalian rekam, dan hasil rekaman kalian kirimkan ke email Bapak aini@kps.sch.id. Dan selanjutnya kalian tentu mempersiapkan untuk ulangan harian yang insya Allah nantinya kita akan menggunakan aplikasi Google Form. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Selamat belajar, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, jaga kesehatan, dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.